Ini bukan channel motivasi. Ini tempat kamu belajar membaca manusia. Pernahkah kamu tiba-tiba mengikuti seseorang tanpa benar-benar tahu alasannya? Atau kamu mengiyakan permintaan seseorang, padahal sebenarnya kamu tidak ingin? Kenapa itu bisa terjadi? Di sini, aku akan jelaskan pelan-pelan. Bukan untuk membuatmu manipulatif, tapi supaya kamu tidak mudah dikendalikan. Sebelum lanjut, subscribe dan ikuti channel ini. Karena yang kita bahas di sini bukan hal biasa. Pengendalian pikiran. Kedengarannya ekstrem, menarik, tapi juga sedikit menakutkan. Banyak orang terpesona dengan ide ini. Dan, jujur saja, mereka juga takut pada orang yang memahaminya. Ada banyak cara seseorang bisa memengaruhi keputusanmu. Salah satunya disebut brainwashing. Bukan tentang mencuci otak secara harfiah, tapi proses perlahan membuat seseorang meninggalkan keyakinan lamanya, lalu menerima ide baru, tanpa sadar sedang diarahkan. Tenang, kita tidak akan membahas yang ekstrem. Kita akan membahas yang sering terjadi di sekitar kamu, setiap hari, dan mungkin kamu belum pernah menyadarinya. Tanpa kamu sadari, pikiranmu bisa dipengaruhi. Bukan lewat hipnosis, bukan lewat sihir, tapi lewat sesuatu yang terlihat. Norma, saat sesuatu terus diulang, otak mulai menganggapnya benar. Saat emosi dimainkan, logika perlahan melemah. Dan saat semua orang setuju, kita sering ikut, tanpa bertanya. Yang paling berbahaya, kamu merasa itu keputusanmu sendiri, padahal belum tentu. Manusia bukan makhluk rasional sepenuhnya. Kita makhluk sosial. Otak kita dirancang untuk mencari penerimaan, menghindari konflik, dan menghemat energi berpikir. Ketika satu informasi diulang terus-menerus, ia terasa familiar. Dan sesuatu yang familiar terasa aman. Inilah kenapa pengulangan lebih kuat dari logika. Istilah cuci otak sering terdengar ekstrem, tapi dalam psikologi, itu merujuk pada proses perubahan keyakinan melalui kontrol informasi dan tekanan emosional. Pelan, halus, terasa normal. Kamu tidak merasa dipaksa, justru merasa, ini pikiranku sendiri. Dan disitulah letak bahayanya, karena saat kamu tidak sadar, kamu tidak melawan. Psikiater Robert J. Lifton meneliti proses ini pada tahanan perang. Ia menemukan pola yang sering muncul. Identitas diri diguncang, rasa bersalah ditanamkan, individu didorong ke titik terendah, lalu diberi harapan jika patuh, kemudian diarahkan ke keyakinan baru. Semua terjadi bertahap, nyaris tak terasa. Bukan perubahan mendadak, tapi proses perlahan yang sistematis. Ada 3 hal yang paling kuat. Pertama, pengulangan yang sering didengar terasa benar. Kedua, emosi, takut dan marah, mempersempit logika. Ketiga, lingkungan sosial. Jika semua orang terlihat setuju, kita cenderung ikut. Tekanan sosial seringkali lebih kuat daripada argumen. Hari ini tidak perlu ruang isolasi. Cukup atur apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan sudut pandang yang tersedia. Berita, konten, narasi yang terus diulang. Ketika hanya satu perspektif yang muncul, perlahan ia terasa seperti kebenaran mutlak. Dan yang paling mengejutkan, kita sering membelanya, tanpa sadar. Pembentukan pola pikir tidak selalu buruk. Anak diajari disiplin, atlet dilatih mental juara, orang dibimbing berpikir lebih positif. Itu juga bentuk pembentukan keyakinan. Perbedaannya hanya satu. Apakah ada kesadaran dan pilihan? Masalah muncul saat pikiran dibentuk tanpa kamu tahu, dan demi kepentingan orang lain. Melindungi diri bukan berarti menjadi paranoid, tapi menjadi sadar. Biasakan bertanya, siapa yang diuntungkan jika aku percaya ini? Apa ada sudut pandang lain? Apakah ini fakta atau opini? Waspadai saat emosi sedang tinggi, karena saat itulah logika paling mudah dilemahkan. Dan sadari satu hal penting. Apa yang sering kamu konsumsi setiap hari, perlahan membentuk siapa dirimu.
Sekarang jujur pada dirimu sendiri. Apakah ini hanya teori? Atau kamu pernah mengalaminya? Kapan? Terakhir kali? Pikiranmu benar-benar milikmu sendiri. Tulis pendapatmu di komentar. Karena pertanyaannya cuma satu. Kamu sudah sadar? Atau baru mulai curiga? Ikuti channel ini sebelum orang lain